Hey guys, karena hari ini hari Jumat, berarti saatnya Jumat Review. Di Jumat Review minggu ini, kita akan nge-review serial terbaru dari DC yang berjudul Stargirl. Serial ini tayang di layanan streaming DC Universe dan juga TV Amerika CW. Sebenarnya memang kita belum bisa mereview secara keseluruhan bagaimana alur cerita dari serial Stargirl ini, karena memang serial ini baru berjalan 5 episode saja saat video ini dibuat. Tapi di sini Deliska akan memberikan gambaran bagaimana keseluruhan serial ini dan apakah layak untuk kalian tonton. Stargirl adalah serial adaptasi komik yang ringan dan tidak terlalu berat seperti serial Doom Patrol ataupun serial Titans. Jadi buat kalian yang menyukai cerita segar, lucu, dan juga superhero, maka Stargirl adalah serial yang paling cocok menemani kalian di setiap minggunya. Serial Stargirl ini menceritakan kisah penerus para superhero yang dulunya disebut sebagai Justice Society of America. Di awal episodenya dimulai dengan kilas balik 10 tahun yang lalu, di mana kelompok Justice Society of America ini harus melawan kelompok villain yang menyebut diri mereka sebagai Injustice Society. Sayangnya pihak Justice Society of America yang dipimpin oleh Starman ini harus menelan kekalahan dalam pertarungan itu. Akhirnya seluruh anggota Justice Society of America dibunuh, dan yang melarikan diri juga diburu dan dibunuh. Sebelum semuanya tewas, Starman yang memiliki sahabat baik bernama Pat dengan nama sidekicknya Stipe memberikan tugas terakhir kepada sidekicknya itu. Di nafas-nafas terakhirnya itu, Starman ini menyerahkan tongkat kosmik miliknya dan mengatakan bahwa Pat ini harus menyimpan tongkat kosmik itu. Hal tersebut beralasan karena memang di masa depan akan ada Starman pengganti dirinya. Nah, tongkat itu nantinya akan memilih orang layak sebagai pengganti Starman selanjutnya. Nah, sejak 10 tahun yang lalu hingga ke zaman sekarang, Pat ini selalu membawa tongkat itu beserta warisan Justice Society of America yang tersisa. Hingga suatu ketika, Pat ini akhirnya bertemu dengan wanita dambanya yang bernama Whitmore yang merupakan ibunya Courtney, lalu mereka berdua ini menikah. Nah, dalam pernikahan itu, istri Pat ini memiliki anak yang bernama Courtney. Setelah menikah, mereka akhirnya memutuskan untuk pindah ke Blue Valley, kota kecil dan damai di Amerika. Nah, di rumah barunya inilah, Courtney akhirnya menemukan tongkat kosmik milik Starman yang bercahaya dan hidup ketika dipegang oleh dirinya. Sejak saat itulah, Courtney akhirnya menduga bahwa Starman itu adalah ayahnya. Ia kemudian memutuskan secara sepihak bahwa dialah penerus Starman di masa sekarang. Tentu saja Pat tidak bisa menolak keputusan memaksa dari Courtney itu, karena mengingat tongkat kosmik itu juga memilih Courtney sendiri. Senang menjadi superhero, Stargirl ini berkeliling kota dan anggota Injustice Society yang ternyata juga tinggal di Blue Valley sama sekali tidak senang adanya pengganti Starman. Nah, sejak saat itulah, Injustice Society memutuskan untuk memburu Stargirl dan mereka ingin memusnahkan seluruh keturunan kelompok warisan Justice Society of America. Mengetahui banyak musuh ayahnya yang masih melakukan kejahatan, Courtney yang sudah menjadi Stargirl ini memutuskan untuk mencari pewaris kostum kelompok ayahnya itu. Hingga di episode 5-nya ini, kita sudah mengetahui beberapa pewaris kostum pahlawan masa lalu itu. Salah satunya ada Wildcat, Dr. Midnight, dan juga Horseman yang baru. Sejauh ini baru itulah alur cerita yang bisa kita lihat dari season 1-nya ini. Meskipun kita tidak tahu alur ceritanya ke depan bagaimana, namun Deliska menduga bahwa Stargirl dan teman-temannya ini akan berhadapan sekali lagi dengan kelompok Injustice Society demi membalaskan dendam kekalahan terdahulu. Serial ini menarik untuk diikuti karena memang cerita yang disajikan ringan dan juga visual yang memanjakan mata. Menyaksikan serial ini juga menambahkan referensi kepada kita terhadap kelompok Justice Society of America yang Deliska yakin kalian belum banyak yang tahu. Sebagai salah satu kelompok superhero tertua di DC, lega rasanya kita bisa menyaksikan penerus mereka di era modern seperti sekarang ini. Lebih banyak berfokus pada kehidupan anak remaja sekolahan, Justice Society of America 2.0 ini sangat-sangat terasa modern. Para villain yang dihadirkan juga tidak main-main. Injustice Society yang dipimpin oleh Icicle ini memberikan kesan yang sangat misterius, dan kita tidak sabar mengungkapkan bagaimana kepribadian masing-masing villain ini. Sejauh ini serial Stargirl menarik untuk diikuti guys. Memang untuk alur cerita sejauh ini, mungkin ada beberapa kejanggalan dalam plot ceritanya. Contohnya saja, sosok Courtney ini seperti terlalu cepat diceritakan menjadi Stargirl. Lalu kemudian ia tiba-tiba menemukan banyak kecocokan ketika mencari pewaris kostum superhero lama itu. Sekelompok anak yang menjadi korban bully di sekolah, yang duduk satu meja makan, semuanya menjadi superhero, dan sangat kebetulan sekali mereka ini mewarisi kekuatan seperti itu. Menurut Deliska pribadi, semua kebetulan itu kurang masuk akal. Tapi terlepas dari semua itu, mari kita anggap saja bahwa Courtney ini hoki menemukan pewaris kostum itu dengan sangat cepat. Tapi sebenarnya memang kritik ini belum bisa sepenuhnya benar, karena memang serial ini belum mencapai episode akhirnya. Secara keseluruhan, serial Stargirl ini membawa warna yang berbeda untuk serial DC.
Biasanya serial DC memang sedikit berat dengan cerita yang dibawakan. Tetapi untuk serial Stargirl, dihadirkan dengan cerita yang asik, penuh keceriaan karena memang fokusnya kepada kehidupan anak remaja, dan juga memiliki alur cerita yang menarik. Daily Screen tidak tahu bagaimana jelasnya apakah serial ini sesuai dengan cerita komiknya, tapi yang jelas, Stargirl masuk ke daftar tonton setiap minggunya. Setelah menyaksikan 5 episode Stargirl, Daily Screen memberikan nilai 8,9 dari 10 untuk serial ini. So, buat kalian yang penasaran, silakan kalian tonton serial ini di layanan-layanan streaming favorit kalian. Oke guys, sampai di sini dulu review kita minggu ini. Jika kalian tertarik dengan serial Stargirl ini, maka kedepannya kita akan ulas semua alur cerita setiap episodenya. Berikan pendapat kalian di kolom komentar jika kalian tertarik. Terima kasih sudah menyaksikan Jumat Review minggu ini. Jika kalian menyukai konten seperti ini, jangan lupa dukung Daily Screen dengan cara subscribe channel ini, like, komen, dan share, serta jangan lupa juga untuk nyalakan notifikasi agar teman-teman mengetahui apabila Daily Screen mengupload video setiap harinya. Thank you guys.